Selamat sore teman-teman. Sore ini saya kembali lagi membahas terkait persoalan hukum pertanahan, ya. Yang mana sebelumnya saya sudah membahas terkait persoalan hukum pertanahan atas adanya ya sertifikat ganda. Ternyata dalam pembahasan itu ya saya mendapat respon dan tanggapan ya yang baik dari teman-teman sekalian ya. Bahkan ada menyampaikan kepada saya, "Pak, saya mengalami hal yang sama atas permasalahan tersebut." Bahkan ada juga keluarga saya atau di kampung saya peristiwa itu ya ada terjadi ya. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat atau teman-teman sekalian, tetaplah pertahankan tanah kalian ya, jangan sampai diambil orang. Urus cepat-cepat urus surat-suratnya. Kalau memang tanah itu masih girik, ya naikkan haknya ke sertifikat. Kalau memang SPPT, mintakan agar dibuat sertifikat. Ya, ikuti prosedur pemerintah yang saat ini ada namanya PTSL atau Prona. Biayanya ringan, tidak besar biayanya. Nah, kembali lagi permintaan dari salah satu teman tadi, ya ingin membahas mengenai tanah warisan. Ya, jadi ceritanya begini, tanah warisan ini dulu dibeli pada masa hidup bapak dan kakeknya, bapak dan mamanya, ya, satu bidang tanah, ya. Si bapak dan si mamanya ini memiliki anak 5, ya. Ternyata salah satu dari anaknya ini telah menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan daripada 4 ahli waris yang lain. Lalu tindakan kita selaku ahli waris keempat itu bagaimana, gitu kan? Ya pertama kita harus melakukan pencarian fakta, pencarian dokumen atau bukti, ya. Pencarian fakta di sini ya kita bisa cek dulu ke lapangan, ke objeknya itu, apakah objeknya itu sudah dikuasai orang atau belum. Kalau memang belum dikuasai orang, berarti kemungkinan belum dialihkan. Tapi kalau udah dikuasai orang, kemungkinan memang sudah dialihkan. Nah, untuk bukti-buktinya, ya bukti-buktinya kita bisa meminta ke pihak desa ataupun pihak kecamatan atas objek tersebut, apakah sudah pernah dijual oleh salah satu ahli waris ke orang lain atau tidak, ya. Kalau memang sudah pernah, ya berarti penjualan tersebut tidak sah, ya. Berarti si kakak ini tadi, si abang salah satu ahli waris ini telah melakukan perbuatan melawan hukum atas beralihnya objek tersebut kepada si pembeli, ya. Nah, tindakan ahli waris ini yang 4 ini bagaimana kepada si penjual kakaknya itu? Ya bisa dilaporkan dia. Ya, laporkan ke polisi. Ya, laporannya apa? 1, dugaan memberi keterangan palsu atau dugaan juga tanda tangan palsu, atau ya dugaan penggelapan tanah, ya 385 bisa juga. Atau keempat ahli waris itu bisa meminta ganti rugi kepada salah satu ahli waris yang tadi, ya. Bisa kita minta ganti rugi kepada salah satu ahli waris itu. Nah, bagaimana dengan si ini, si pembeli? Ya memang 4 ahli waris itu sama si pembeli sama-sama korban atas tindakan dari si salah satu ahli waris ini, ya. Sekalipun 4 ahli waris tadi korban dan juga selaku korban juga, ya, kita bisa meminta agar ya si pembeli ini melepaskan haknya sebagai pemilik atas tanah tersebut, ya, karena keempat dari ahli waris tidak pernah menjual kepada si pembeli atau tidak pernah memberi persetujuan kepada banknya agar menjual tanah tersebut kepada si pembeli. Nah, kalau dia tidak mau, seperti apa ya? Bisa kita lapor juga ya dugaan tindak pidana seperti ya penggelapan tanah ya 385, terus penyerobotan ya, memberi keterangan palsu dan sebagainya ya. Terus kita bisa meminta membatalkan ke pengadilan atas terbitnya AJB ya atau alas hak kepemilikan yang dimiliki oleh pihak si pembeli.
Nah, selain itu kita juga menyarankan dong, kita sarankan kepada si pembeli, ya udah Pak, kamu tuntut aja tuh abang kami ya selaku ahli waris yang menjual gitu kan. Ya tuntut aja ganti rugi sesuai dengan yang dialami oleh si pembeli, kerugiannya berapa, tuntut ke sana gitu loh, jangan dikuasai tanah itu ya. Nah, terus atau sarankan dia ya agar dilakukan laporan polisi atas peristiwa hukum yang dialami dia. Ya mudah-mudahan dengan cara ya laporan polisi itu ya salah satu ahli waris tadi mau memberikan ganti rugi kepada si pembeli ya. Nah, lalu bagaimana tindakan si keempat ahli waris kepada pihak desa sama pihak kecamatan ya? Boleh dong kita keberatan atas terbitnya JB tersebut, sangat bisa keberatan ya. Kita sampaikan ke pihak desa sama pihak kecamatan bahwa kami tidak pernah menyetujui menjual atau setuju menjual ya tanah warisan tersebut kepada si pembeli. Ternyata bahwa camat atau desa telah mengeluarkan surat peralihan hak atas tanah tersebut. Maka oleh karena itu keempat ahli waris tadi berhak menuntut agar dibatalkan AJB itu ya. Supaya apa? Ya supaya hak kita dikembalikan ya, dan kita tinggal menyarankan si pembeli agar menuntut kepada si penjual. Lalu kalau tidak mau pihak kecamatannya gimana? Ya mau tidak mau harus kita gugat pembatalan atau kita tuntut ganti rugi ya atas keluarnya JP tersebut kepada pihak kecamatan dan pihak desa ya. Untuk itu teman-teman sekalian dan juga kepada kawan yang bertanya tadi mengenai tanah warisan. Jadi tanah warisan itu pada prinsipnya tidak bisa dijual oleh salah satu ahli waris ya, harus dijual oleh semua ahli waris atau disetujui oleh para ahli waris ya, salah satu tidak bisa ya. Terus selain itu saran nih kepada orang-orang tua kami ya, mumpung masih sehat, mumpung masih ya belum meninggal ya, ya sebisanya tanah, kalau memiliki tanah ya di masa hidupnya dibagikanlah kepada anak-anaknya, dihibahkanlah ya kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya jangan timbul persoalan hukum seperti ini ya. Banyak itu orang tua kita di kampung, orang tuanya udah meninggal tapi anak-anaknya tidak tahu ya hartanya di mana. Setelah meninggal timbullah permasalahan, percekcokan ya. Sebaiknya ya pada saat masih hidup orang tua itu ya lebih baik menghibahkan atau membagi ya harta-hartanya kepada anak-anaknya supaya jangan timbul persoalan hukum di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan juga ada kawan tadi yang bertanya ya. Semoga cerita ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.